dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan, boleh saya berikan kesempatan pada Mas untuk bertanya? Ya, masih ada yang penasaran nih Pak. Mari, silakan. Ya, jadi kalau saya lihat Prof, ayat ini sepertinya orang-orang bekerja sama mengumpulkan uang untuk melawan ruh-ruh kebaikan. Nah, bekerja sama ini kan bisa diam-diam, bisa terang-terangan. Ya. Mungkin ini yang kita sebut sebagai dasar ayat konspirasi kali, Prof. Ya, bisa. Saya kira bisa. Memang, saya mau beri satu contoh. Terkadang kita melihat sesuatu secara lahiriah, tapi sebenarnya di balik itu ada tujuan buruk. Itu banyak sekali. Terkadang Anda membaca buku, sepintas dia puji-puji Nabi Muhammad, tapi ada racun yang masuk di dalamnya. Orang yang tidak jeli, dia tidak rasakan itu. Sama halnya dengan propaganda. Biasa dalam perang itu diakui, kami telah rugi 2 orang yang tewas, tapi berhasil melumpuhkan ini. Betul, tetapi ada sesuatu yang buruk yang ada di situ. Itu dalam bahasa Al-Quran dinamai makar, bukan dalam bahasa Indonesia, makar itu sebenarnya. Menampakkan sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya ada yang disembunyikan di balik itu. Atau bahkan boleh jadi menampakkan sesuatu yang sudah buruk, tetapi ada yang lebih buruk lagi yang disembunyikan dari itu. Itu kalau di Quran itu seperti tentara bergajah yang datang menyerbu Mekah. Dia berkata bahwa kami datang untuk meruntuhkan Ka'bah karena ada masyarakat dari Mekah yang pergi mengotori bangunan suci mereka. Padahal bukan karena itu. Itu sebabnya Allah berkata alam tara kaifa rabbuka bi ashabil yaj'al kaidahum, makar mereka dibatalkan Tuhan. Sebenarnya mereka bermaksud untuk membendung ajaran Islam, ajaran Tuhan, membendung kafilah-kafilah yang selama ini menuju ke Syam, tidak menuju ke Yaman. Itu maksud buruknya. Tetapi dia buatkan alasan yang dia buat sendiri. Sampai sekarang masih ada yang begitu. Ya, betul. Nah, itu tidak benar. Itu namanya kaid, itu namanya makar. Baik, kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Kesimpulan kita baca ini lagi, kesimpulan ayat berapa tadi? 36 hingga 41. Oke. Saya bacakan kesimpulannya di sini. Setiap yang menentang ajaran Allah, memusuhi Rasulnya, atau mengajak kepada kebejatan, baik masa lalu, masa kini, atau masa datang, pasti mengalami akibat buruk, cepat atau lambat. Pasti. Itu adalah sunnatullah, yakni kebiasaan Allah yang tidak berubah. Salah satu siksa yang mereka rasakan adalah penyesalan atas sia-sianya harta dan upaya mereka. Itu penyesalan. Salah satunya. Itu dari ayat tadi. Yang kedua, kendati dalam hidup ini selalu ada kebaikan yang tersembunyi, banyak kebaikan yang tersembunyi, atau tidak diakui, dan ada juga kejahatan yang menonjol, lagi dianggap baik, tetapi pada akhirnya kelak hakikat keduanya akan nampak dan dengan mudah diketahui dan dipisahkan. Itu tadi Allah memisahkan kan. Sekarang masih sulit kita memisahkan barangkali ini baik atau buruk. Masih banyak yang tersembunyi. Tapi satu ketika akan ketahuan. Bisa jadi melalui sejarah, bisa jadi di hari kemudian. Oh, itu dulu orang baik tuh masuk penjara. Itu dulu orang jahat tuh bisa ini. Pasti.